Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Mari mempersiapkan hati menyambut lawatan Tuhan melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Sabtu 26 September 2020. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami rindu mendengarkan suara-Mu melalui pemberitaan firman pada malam ini. Biarlah Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami agar firman-Mu sungguh-sungguh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi suluh langkah kami. Berfirmanlah karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terambil dari kitab Bilangan pasal 27 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-23. Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yosua mengganti Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya.
Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Pemimpin yang mengandalkan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap wilayah, bangsa, daerah, atau suku pastilah menerapkan konsep pemikiran dalam memilih pemimpinnya. Dalam masyarakat Toraja pada zamannya mengenal konsep kepemimpinan Sugi, Barani, Manarang, Nakina, kaya, berani, pintar, dan berhikmat. Merupakan salah satu contoh kepemimpinan yang dikehendaki manusia. Lalu, bagaimana dengan kepemimpinan yang dikehendaki Allah? Perikop malam ini berbicara tentang peralihan kepemimpinan Musa kepada Yosua. Suka duka telah dialami oleh Musa bersama bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan, tanah perjanjian. Musa telah bekerja keras dan dengan sekuat tenaga memimpin bangsa pilihan Tuhan. Seringkali ia mengorbankan perasaannya, bahkan juga keluarganya dalam memimpin bangsa Israel. Tetapi tragis, karena Musa tidak diperkenankan Tuhan memasuki tanah perjanjian, ia hanya dapat memandang dari atas gunung karena melakukan sebuah kesalahan, tidak menghormati kekudusan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan umat Israel seperti domba yang tidak memiliki gembala. Karena itu Yosua dipilih Tuhan menggantikan Musa. Sejak masa mudanya Yosua sudah menjadi abdi Musa, telah menyaksikan langsung perbuatan besar yang dilakukan Allah bagi umat Israel. Yosua dipilih Tuhan bukan seperti kriteria menurut manusia, tetapi ada hal menarik karena Yosua penuh roh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepemimpinan yang dikehendaki Allah ialah pemimpin yang takut akan Tuhan. Memang menjadi pemimpin bukanlah perkara yang mudah. Karena itu mari doakanlah pemimpin-pemimpin kita supaya mereka terus belajar mengandalkan kuasa dan pimpinan Roh Kudus dalam tugas dan pelayanannya, sehingga mereka semakin kuat dan takut akan Tuhan. Jika saudara seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang baik, yang selalu mengandalkan Roh Kudus, paling tidak dalam memimpin keluarga saudara. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Ya Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali kami pada malam ini datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur betapa Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang setia dalam kehidupan kami, kendati seringkali kami tidak setia. Engkau memberi waktu dan kesempatan kepada kami malam ini boleh beribadah kepadamu bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing melalui program rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kiranya Roh Kudus sendiri yang akan memampukan kami memahami arti dan makna firman-Mu ini. Sehingga setiap kami diberi peran untuk memimpin dalam skala yang kecil maupun skala yang lebih besar lagi, kami tetap mengandalkan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami. Bapa, malam ini kami membawa keberadaan jemaat-Mu dimanapun mereka berada ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau melihat mereka, Engkau mengenal mereka, berbagai harapan kerinduan mereka Tuhan, mereka pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Kami memohon sendengkan telinga-Mu mendengar dan menjawab setiap harapan dan kerinduan itu. Pada malam ini Tuhan, kami berdoa, membawa akan berbagai bentuk rencana kehidupan jemaat-Mu, dalam hidup keluarga mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, studi mereka, ya Allah. Kiranya Engkau mendengarkan, menyendengkan telinga-Mu dan menjawabnya. Kami berdoa ya Bapa untuk anak-anak kami yang terus berjuang dalam bangku studi, walaupun secara daring, baik di kota ini, di kota-kota lain, di negara lain, baik dari tingkat SD sampai ke perguruan tinggi. Tolonglah mereka dalam kesetiaan penuh untuk terus berjuang, belajar dengan baik. Berkati para orang tua dalam pendampingan mereka Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan anak-anak kami secara khusus anak-anak sekolah minggu untuk juga setia di dalam beribadah secara virtual pada setiap hari minggu yang disiarkan langsung dari gereja, gedung gereja ini. Berkati orang tua dalam mendampingi mereka pula. Ya Bapa Surgawi, terus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berjuang di tengah pandemi COVID ini untuk kesehatan mereka. Topanglah mereka ya Bapa, baik yang dirawat di rumah-rumah sakit, di ruang-ruang perawatan, di ruang-ruang isolasi, baik yang ada di kota ini, di kota-kota lain. Tuhan, jamah dan pulihkanlah mereka. Kami berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang hari ini boleh merayakan ulang tahun mereka. Kami bersyukur bersama dengan Stefani Sandalintin, Stanley Yesaya, Fisher Bonaranda, Hendra Yohanes, Windy Dwi Septiani, Billy Alexander, Ibu Sarlota Tandiarang, Ibu Elizabeth Buana. Sempurnakan syukur dan sukacita mereka Tuhan, dan mampukan mereka menata kehidupan mereka bersama dengan Tuhan di usia yang baru ini. Begitu juga keluarga yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Dr. Donald Jutamto dan Ibu Dr. Selvin yang hari ini boleh merayakan perjumpaan kasih mereka. Melalui ulang tahun pernikahan, berkatilah ya Bapa dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai abdi negara, sebagai abdi masyarakat. Tolonglah mereka, lindungi mereka dari berbagai mara bahaya Bapa, termasuk virus corona. Begitu juga kami sekalian. Tuhan, kami berdoa untuk kesiapan kami beribadah bersama secara live dari gedung gereja ini. Berkati kami Tuhan dalam kesiapan itu.
Berkati para petugas ibadah, tim multimedia, tim musik dan kantoria, majelis yang bertugas, pendeta yang akan membawakan firman-Mu, juga alat-alat yang akan dipakai. Semoga semua boleh menjangkau setiap orang yang rindu beribadah bersama kami melalui live streaming itu. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk mempersiapkan diri dengan baik. Bapa Surgawi, pemerintah bangsa dan negara kami, terus kami topang dalam doa, Tuhan memberkati. Peliharakan kami dalam istirahat malam ini, kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Ini doa kami Tuhan, permohonan kami, syafaat kami, mohon ampun atas salah dosa kami, dengarkanlah dan jawablah, karena kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita bersama melalui program Rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.